Shalom Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara yang hadir pada pagi hari ini, kita percaya setiap bangku-bangku yang kosong dipenuhi oleh malaikat Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang di rumah, shalom. Haleluya. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita boleh merasakan kasih Tuhan sampai pada detik pagi hari ini. Kita tundukkan kepala sebelum kita mulai, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan. Sepanjang hari kami lewati Tuhan, sepanjang malam kami lewati Tuhan. Dan saat ini kami sudah melangkah, kami sudah datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami percaya berkat Allah tercurah bagi kami. Setiap yang datang kepadamu pada pagi hari ini akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mulai ibadah kami ini Tuhan. Kuasa-Mu mengalir, kuasa hadirat-Mu turun bagi kami, tercurah bagi kami pada pagi hari ini Bapak. Tanpa kecuali kami Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pakai semua kami, pakai semua hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah semua alat yang kami pakai, kami muliakan Engkau dengan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Semesta melukis
pagi hari ini Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami mau rasakan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracalah bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Penuhi ruangan ini dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Tidak ada satupun yang mengintimidasi kami pada pagi hari ini Tuhan. Hanya kuasa Roh-Mu yang bekerja Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kami bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kami merasakan kebaikan-Mu. Kami memberikan yang terbaik bagi Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Waktu yang indah, hari yang indah Kau sediakan bagi kami pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Pencipta alam semesta, Juru selamat kami selama-lamanya. Kami siap memuji Engkau. Kita yang siap percaya katakan amin. Haleluya. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita bersuka cita, malaikat Tuhan juga bersuka cita. Amin. Allah itu baik bagi kita. Kita menyanyikan pujian ini dengan pujian ini agak-agak susah ya. Tapi sobat saya kita bisa lihat itu sama-sama ya. Maka kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Haleluya.
belum dikatakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara kasih oleh Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan mati buat kita. Segala lumpuh berdosa Tuhan sudah bebaskan kita. Saat ini kita percaya dulu, sekarang, dan sampai selamanya Tuhan itu tidak pernah berubah. Apa yang Tuhan janjikan pasti akan Dia genapi. Setiap belenggu dosa Tuhan akan bebaskan kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang hadir dalam ruangan ini Tuhan, kami bukan orang yang sempurna, tapi oleh darah-Mu Tuhan, oleh pengorbanan-Mu Tuhan, kami dibebaskan. Kami ditebus dengan darah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini Tuhan, setiap pujian kami biarlah menjadi kembali di hadapan Engkau Tuhan. Inilah yang bisa kami berikan bagi Engkau, bagi kemuliaan Nama-Mu Tuhan. Saat ini kami tunduk akan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami mau dibentuk oleh kebenaran firman, kami mau dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kita siapkan hati kita dengarkan firman-Mu. Mari kita duduk diam sejenak di hadapan Tuhan. Kita buka hati kita, seluruh kehidupan kita, untuk biar firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh hamba-Nya.
menjadi pelita di setiap langkah kita, hari-hari kita yang akan kita lewati. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Haleluya Yesus. Sekalipun malu
kasih Engkau. Terima kasih kami ada di tempat ini bukan kebetulan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, berbicaralah ya Bapa. Sampaikan isi hati-Mu. Urapi setiap kami, terlebih hamba-Mu yang masih berjuang menuju pada kesempurnaan. Oh Tuhan, kami semua akan diubahkan. Kami semua akan diubahkan menjadi seperti Engkau. Semakin hari semakin sempurna. Tergantung pribadi kami masing-masing. Apakah kami mau berjuang? Apakah kami mau berjubah? Apakah kami mau sungguh-sungguh untuk diubah di dalam hadirat-Nya? Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terus lawat setiap kami. Jangan ada satu pun yang Kau lewatkan dalam pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas ada dalam tangan-Mu pada pagi hari ini di tempat ini ya Bapa. Yang percaya dan siap diberkati kepada firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bicara kepada Bapa kita. Haleluya. Shalom. Terima kasih buat hambanya Pak Gembala. Tempat ini memberikan kepercayaan ya untuk sampaikan isi hati Tuhan. Saya percaya ini bukan kebetulan. Saya percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan punya rencana indah buat setiap kita. Dan selalu berkat itu kan mengalir begitu kuat. Firman Tuhan mau berapa kali pun disampaikan, pasti ada hal-hal baru, sumber yang baru itu keluar dari kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Kalau firman Tuhan, Alkitab adalah sumber air yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang akan terus memancarkan kasih-Nya buat setiap kita, yang terus memberikan damai sejahtera, yang terus memberikan pemulihan, yang terus memberikan kesembuhan dan mujizat di dalam setiap hidup kita. Aku terkasih. Perkenalkan diri saya Daud Handoko Wibowo. Dan puji Tuhan juga memberikan kepercayaan, pengembalaan juga. Kita tetangga, saudara terkasih. Bukan cuma tetangga aja, kita satu keluarga kerajaan Allah. Yang percaya beri tepuk tangan buat kita. Kita mau sungguh-sungguh dibawa Tuhan lebih lagi, mengerti akan rencana Tuhan. Apa rencana kita? Apa rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita? Jangan pernah berhenti untuk mau mengerti. Jangan pernah berhenti sampai pada titik ini, saudara terkasih. Kita mau terus berjuang ya. Kita mau terus diubah di dalam hadirat-Nya ya. Hadirat-Nya bukan saat cuma di gereja. Hadirat Tuhan justru harus ada dimanapun kita berada. Di rumah ya, di pekerjaan, di tempat kuliah, dimanapun kita berada, di jalan pun hadirat Tuhan harus hadir di dalam setiap hidup kita. Ini baru anak-anak Tuhan yang siap mau diubah di dalam hadirat-Nya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan ini saudara terkasih, saudara pasti banyak dan bahkan sering kali mendengarnya ya, mengenai Sakius. Tapi biarlah pagi hari ini kita mau mengerti apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Kita bukan cuma sekedar jadi orang Kristen. Kita bukan cuma sekedar melayani. Kita bukan cuma sekedar yang jadi hamba Tuhan. Tapi bagaimana hidup kita bisa menjadi dampak, hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekeliling kita. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, demikian selanjutnya nanti yang 10 yang kita bersama-sama. Sakius. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 2. Di situ ada seorang bernama Sakius,
berusaha untuk melihat orang banyak, apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil, karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, 7. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, "Dia menumpang di rumah orang berdosa." 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata, "Tuhan, jangan dari dulu akan berkata pada orang ini, dan sekiranya ada sesuatu yang keras dari seorang, akan dikembalikan kemakan lipat." 9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." 10 bersama-sama. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wow, haleluya. Ya, dari kecil kita selalu mendengar cerita mengenai Zakius. Sampai lagunya juga ada. Ya, Zakius, orang pendek, kecil benar dia. Dia manjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus datang kepadanya, "Hai Zakius, turunlah, aku hendak ke rumahmu." Ya, lagu ini kelihatannya terus sering kita nyanyikan saat kita masih sekolah minggu. Saya ingat aku sekolah minggu hampir terkasih, ya, di Surabaya, tentunya karena saya asli Surabaya. Ya, bagaimana lagu ini dinyanyikan dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, karena hati kita polos, masih kecil. Tapi begitu dewasa, apakah ketulusan hati kita betul-betul mau seperti Zakius? Banyak orang Kristen, banyak orang yang masih yang rutin ke gereja, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, ya, kelihatannya rajin, seperti hadirat Tuhan hadir, tapi di luar sana, saudara terkasih, hidupnya tidak jadi berkat, bahkan jadi batu sandungan. Mohon maaf, saya bukan nyindir, ya, tapi di sini nggak ada. Yang ada di kutub utara sama kutub selatan, gua yang paling dalam. Saudara terkasih, biarlah kita di tempat ini mau betul-betul diubah di dalam hadirat Tuhan. Kita mau seperti Zakius, yang hatinya sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia sudah dengar kabar mengenai Yesus. Banyak orang yang mendengar kabar mengenai Yesus. Banyak orang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, tapi hidupnya tidak pernah rindu untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 19 ayat 9-10, dikatakan, "Hari ini telah terjadi kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara terkasih, perikop ini menceritakan tentang perubahan hidup yang dialami Zakius ketika ia berjumpa dengan Kristus. Hanya orang Kristen, ya, kelihatannya Kristen KTP, tapi menipu sana menipu sini. Hidupnya, perkataannya gak jadi berkat. Banyak perkataan bohong, sahabat kasih. Tapi kita mau umat Tuhan tempat ini semakin hari semakin diubahkan. Kita harus berjuang. Kita masuk di dalam proses sanctification. Kita sudah mengalami pembenaran itu, justification. Jangan pernah berhenti di situ, tapi kita harus terus berjuang. Pengudusan itu tidak berhenti cuma saat kita diselamatkan atau dibaptis selam, tapi setiap hari kita harus berjuang bagaimana hidup kita bisa jadi dampak
Hidup kita bisa jadi berkat. Gampang kok saudara terkasih. Ya, kita bisa lihat kehidupan seseorang. Ya, kalau di rumah bagaimana? Tanya istrinya. Bagaimana kehidupan istrinya? Tanya suaminya. Lebih lagi, tanya pembantunya. Tahu saudara terkasih, bagaimana rumah tangga itu bisa jadi berkat. Ada surga atau neraka di dalam rumah itu. Banyak keluarga-keluarga Kristen gak menyadari ini, bahwa iblis menggerogoti keluarga-keluarga. Kenapa? Dia pribadi tidak mengalami perubahan di dalam hidupnya. Bapak-bapak tidak mengalami, tidak diubah di dalam hidupnya, di dalam hadirat Tuhan. Cuma sekedar rutinitas, cuma sekedar budaya. Ya, aku udah Kristen dari kecil, ya ke gereja minggu, tapi hidupnya gak pernah diubahkan. Hidupnya tidak pernah terus mau berjuang semakin sempurna seperti Yesus. Saya percaya gereja Tuhan di tempat ini, gereja bukan gedungnya, tapi gereja adalah setiap pribadi, saudara dan saya. Kita adalah bait kudusnya, yang harus semakin hari semakin kudus, semakin berkenan pada Tuhan. Kedatangan Tuhan gak lama lagi. Kedatangan Tuhan sebentar lagi, saudara terkasih. Kita lihat bagaimana Zakheus diubahkan untuk berjumpa dengan Yesus, saudara terkasih. Yang pertama, yaitu mencari hadiratnya. Lukas 19 ayat 4 dikatakan, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan terkasih, biarlah ayat ini betul-betul menjadi rema. Bagaimana Zakheus sungguh-sungguh berjuang untuk bisa ketemu Yesus. Bagaimana Zakheus menyadari dirinya bahwa dia orangnya kecil, bahwa dia orangnya pendek. Banyak orang Kristen yang saat ini sombong, yang terkasih. Orangnya kecil tapi merasa besar. Banyak yang terkasih. Tapi Zakheus ini kita belajar, dia menyadari bahwa dirinya itu pendek, dirinya kecil di hadapan Tuhan. Sebab itu dia berjuang. Dia berlari-lari mendahului orang banyak. Dia berjuang untuk bisa ketemu Yesus. Dengan apa? Berlari-lari, keluar tenaga, ada upaya, sungguh-sungguh. Lukas 13 ayat 24 mengatakan, barang siapa yang mau hidup dalam kudusan, kita harus berjuang untuk masuk melalui jalan yang sempit itu. Kita harus berjuang sungguh-sungguh. Kita harus berupaya seperti Zakheus. Dia menyadari kecil, dia menyadari tidak berarti, dia menyadari bahwa dia orang yang rendah, sahabat terkasih. Walaupun dia seorang yang kaya, dia gak sombong. Kalau mau ketemu dengan hadirat Tuhan, kita harus mencari hadirat Tuhan sungguh-sungguh. Saat pujian penyembahan, kita naikkan pujian itu dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan setengah-setengah, saudara terkasih. Kita naikkan dengan segenap hati, jangan jaim. Kalau perlu lompat, ya lompat, saudara terkasih. Kita sungguh-sungguh merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita bisa berkata sama Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita ada kerinduan yang besar untuk berada di dalam hadirat-Nya. Dengan apa? Setiap pagi, bukan cuma pagi saja. Dimanapun kita berada, kita mau berada di dalam hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Di jalan pun, setir mobil, setir motor, disalib orang, diserempet orang, apa yang kita lakukan? Puji Tuhan. Jangan pernah ngomel. Ada kata-kata kutuk keluar dari mulut kita. Kunci mulut kita, kita ucapkan syukur sama Tuhan. Ya, kita belajar untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Kita belajar untuk semakin hari semakin taat di dalam kekudusan. Artinya apa? Di dalam dunia nyata ini kita harus lakukan sungguh-sungguh, kita praktekkan. Naik motor, jangan lewati garis, kita taat sama pemerintah yang tertib di belakang garis. Jangan lewati garis. Ayo, yang biasa lakukan itu bertobat pagi hari ini. Janji sama Tuhan, bahasa janji sama Pak Gembala, Pak Pendeta. Tuhan, aku janji, mulai pagi hari ini aku selalu berada di dalam hadirat-Mu. Aku ngomong sama istri, ngomong sama suami, sama anak, aku akan lembut, gak kasar lagi. Mau disakiti apapun juga, ya. Kalau kita dalam rumah tangga, pernikahan itu harus siap untuk apa? Untuk disakiti. Aneh ya, pernikahan itu harus siap disakiti. Dan harus siap untuk selalu mengampuni pasangan kita. Harus siap selalu mengampuni orang yang menyakiti kita. Sehingga rumah tangga, keluarga itu selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Ini perjuangan yang harus kita kerjakan, seperti yang Sakeus lakukan. Ya. Kalau saudara satu waktu, atau yang Anda sudah ke Yerusalem, ya, pohon ara di sana pasti lapangan ya Pak Gembala ya, pasti perempatan itu sudah berkasih. Tapi sayang, saya 2 kali ke sana nggak bisa berhenti, ya, cuma ditunjukin, ya, bahwa ini adalah pohon ara, pohon Sakeus, cukup tinggi, sudah berkasih. Saya lihat di situ, ingat firman Tuhan ini, bagaimana Sakeus berjuang untuk naik ke pohon ara. Untuk apa? Berjumpa dengan Yesus. Kita pun juga demikian. Kita kalau mau terus berada di dalam hadirat Tuhan, kita mencari hadirat Tuhan, kita harus berjuang untuk selalu naik ke gunung kudusnya Tuhan. Kita selalu berada di dalam bait kudusnya, di dalam hadiratnya. Maka percayalah, kita akan diubahkan. Untuk mengalami kuasa perubahan hidup, kita harus memiliki kesungguhan di dalam mencari hadirat Tuhan. Tubuh kita ini tempat tinggalnya, tubuh kita ini adalah bait Allah. Disampaikan dalam Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita bisa menjumpai hadiratnya kapan saja kita mau. Sampai setir motor, sampai setir mobil, kita bisa berada di dalam hadirat Tuhan. Kita banyak memuji Tuhan. Yang bisa bahasa roh. Sampai setir, kiara patah karena masih. Sampai setir bisa naikkan pujian. Sampai setir bisa nyanyi. Sampai katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati
hadirat-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kalau kita naikkan pujian itu, yang beri kita setir mobil, kalau kita disalib serempet sedikit, bisa marah? Saya percaya kalau kita sudah diubahkan, kita nggak akan bisa marah, karena kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau berada di dalam hadirat Tuhan, banyak mujizat yang akan menyertai setiap kita. Saya bersyukur banyak sekali hal-hal yang ajaib itu saya alami. Kenapa? Saya mau terus berjuang. Saya belum sempurna, tapi saya terus mau berjuang menuju pada kesempurnaan itu. Ini kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa kita harus berjuang dan berjuang seperti Zakheus, sehingga kita bisa serupa sempurna seperti Kristus. Kalau kita mengatakan, wow, kita sudah mau sempurna seperti Yesus, tapi kalau kita tidak ikuti hidup Kristus saat Kristus hidup, tidak ada gunanya. Bagaimana Kristus mengasihi setiap umat manusia, Dia rela mati di atas kayu salib. Kita juga harus rela mati buat orang-orang berdosa. Mari saudara terkasih, kita sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan. Yang kedua, bagaimana Zakheus diubahkan sehingga bisa ketemu Tuhan Yesus, yaitu mengalami sukacita. Saudara terkasih, firman Tuhan berkata dalam Lukas 15 ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan mengalami sukacita. Gak mungkin mengalami perjumpaan Tuhan itu sedih, gak mungkin ya. Pasti ada gelora Roh Allah itu memenuhi setiap kita. Hadirat Tuhan yang termanifestasi di dalam kehidupan kita itu memampukan untuk tetap bersukacita sekalipun situasi dan kondisi itu gak mendukung. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang gak enak, tapi kita tetap katakan bahwa Tuhanlah tetap Allah, bahwa Tuhanlah yang berdaulat di dalam setiap hidup kita. Mari sahabat terkasih, apapun yang terjadi, kita tetap mengalami sukacita. Walaupun kita mengalami yang gak enak, sakit, penyakit. Saya 2009 divonis dokter ada gagal jantung, ya. Sehingga tahun 2011 itu saya sampai sempat pingsan berapa kali, ya. Akhirnya MRI sudah terkasih. Dan dari hasil MRI saya harus pasang ring, ya. Sampai akhirnya di tahun 2013 saya mau pasang ring di Siloam. Kebetulan anak saya yang pertama sebagai kepala UGD di Siloam, sehingga dapat fasilitas semuanya. Puji Tuhan, semua karena Tuhan, ya. Itu janji Tuhan buat siap kita. Apalagi kita anak-anak Tuhan yang sungguh cinta Tuhan, sebagai imam-imam dalam keluarga, percayalah anak-anak akan ditata semuanya. Anak, mantu, cucu akan diberkati dan ditoto semuanya sama Tuhan. Sehingga apa? Kita cuma tinggal kagum sama Tuhan. Setiap hari kita kagum akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dokter terkasih, saat saya berada di lantai 9, ya, rumah sakit Siloam, dokter sudah katakan hasil MRI besok harus pasang ring, ya. Waktu MRI-nya itu malam, dan selesainya sudah sekitar jam 8, selesai istirahat dan lihat hasilnya, dan besok akan pelaksanaannya. Saya tunggu-tunggu sampai jam 2. Harusnya katanya jam 2 itu harus dibawa ke ICU lantai 3. Tunggu jam 2 gak datang suster untuk jemput saya. Jam 3 gak datang, jam 4 gak datang, setengah 5 baru datang suster.
bawa kursi roda. Saya bilang, saya bisa jalan aja, nggak apa-apa kok. Nah ini SOP, harus naik kursi roda. Akhirnya saya naik kursi roda, dan dibawa susternya bukan ke lantai 3, harus pasang ring pelaksanaan, tapi dibawa ke lantai 6 ke dokter spesialis jantungnya. Dan dokter spesialis jantung katakan, karena saya sering menghembuskan doa di sana, dan kita kasih, Pak Pendeta, selamat, mujizat terjadi Bapak Pendeta. Kenapa dok? Ditunjukin saudara terkasih, di mana posisi dari pembuluh darah saya mampet, di sampingnya itu keluar hidup pembuluh darah baru yang bisa menggantikan pembuluh darah mampet. Namanya istilah kedokterannya bridging. Ada yang dari kedokteran sih? Ya, bridging keluar. Dia bilang bisa mengcover untuk pembuluh darah yang mampet. Sehingga dokter bilang katakan, Pak Pendeta boleh pulang, gak usah pasang ring. Beri tepuk tangan datang. Berapa kali mengalami saya sakit, saya juga bersyukur. Saya selalu katakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat jantung yang sakit tadi. Saya percaya saya dapat jantung baru. Perkatakan terus jantung baru. Dan bukan berhenti sampai di situ saja, saudara terkasih. Ngalamin yang nggak enak banyak. Saya ini orangnya mandiri, walaupun saya sakit sekalipun saya nggak pernah mau manja-manja. Saya sampai ke RSU itu naik motor sendiri untuk kontrol jantung, saudara terkasih. Saya pas antri di depan klinik dokter jantungnya, karena kelamaan nunggu, dada saya sakitnya bukan main, dan saya pingsan, saudara kasih, ambruk ke depan, bangun-bangun tahu-tahu sudah di IGD. Ya. Bangun IGD, saya coba bilang sama Tuhan, Bapak terima kasih, Kau baik, Kau masih beri kesempatan aku untuk menarik nafas kembali. Yang terkasih, apa yang terjadi? Kenapa begitu sakit sehingga saya bisa pingsan? Rupanya besoknya langsung MRI. Yang terkasih, yang terjadi sungguh mujizat yang luar biasa. Itu namanya penggumpalan darah yang pembuluh darah mampet. Itu rupanya kayak jebol gitu, lepas. Itu menyebabkan sakit sekali sehingga saya nggak tahan, saya ambruk. Dan dokter bilang ini mujizat. Sekarang sudah tidak ada penyumbatan sama sekali. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah, itu 2018 saya alami, sudah terkasih. Sehingga 2018 di bulan November saya bisa berangkat ke Israel. Itu bulan Septembernya saya alami. Sehingga saya bisa naik ke Gunung Sinai dengan gagahnya. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita harus selalu katakan sama Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ini yang setiap hari harus kita naikkan pujian sama Tuhan. Kita selalu mengucap syukur, kita selalu sukacita. Ngalamin hadirat Tuhan itu tidak boleh ada hati marah, grundel, atau kecewa. Tetapi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Selalu katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Apa yang kita alami semua karena kemurahan Tuhan. Mari saudara terkasih, kita harus banyak bersyukur sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus bersyukur. Seperti yang saya alami, saya pernah saksikan waktu di Diklat Pendeta, Pak Gembala juga sudah dengar. Saya saksikan buat saudara tempat ini. Saya menyerahkan diri total sama Tuhan waktu 2011. Segala usaha saya tutup. Dulu bisnismen,
membuat minuman dalam cup seperti Aqua tapi sari buah. Saudara mungkin tahu merek Saron, jus jambu. Ya, Tuhan berikan kepercayaan dari tahun 2005 booming, yang sudah terkasih. Tapi 2010 Tuhan katakan, kamu harus lepaskan itu. Pergumulan saya 1 tahun untuk bisa melepaskan semuanya. Benar Tuhan, anak saya yang pertama baru sarjana kedokteran, belum dokter loh. Ya. Baru S.Ket, belum dokter. Harus lagi apa itu namanya, dokter muda itu harus praktek di tempat lain. Itu butuh biaya banyak. Belum sempat dokter. Yang nomor 2 masih semester 4 waktu itu di kedokteran gigi. Bayangin saudara, saya pernah bisnis sama-sama hamba Tuhan waktu itu, yang kontrak sama saya. Kamu gak gila? Jadi hamba Tuhan gak harus lepas itu bisnis semuanya. Keluarga butuh biaya, iya. Tapi Tuhan sudah suruh, saya konfirmasi ke anak saya, ke istri saya, sampai nangis istri saya sampai terkasih. Bahkan anak saya yang ketiga waktu itu masih SMP, dan dia selalu ranking 1 sampai terkasih. Dia rindu keinginannya juga jadi dokter seperti kakak sama cicitnya. Sampai terkasih. Keputusan yang berat saya harus ambil. Tapi saya percaya di dalam hadirat Tuhan pasti ada mujizat. Apapun yang kita alami, kita harus selalu bersukacita. Akhirnya saya akan keputusan semua saya tutup sampai terkasih. Dan Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Tapi pergumulan gak pernah berhenti sampai di situ. 2011, 2013 ngalamin sambil pergumulan tubuh saya, jantung, terus kemudian rumah hampir disita bank juga. Ya, pernah tinggal 4 tahun lagi. Ya, itu tinggal 7 hari lagi. Tapi tepat waktunya, ya tinggal 3 hari. Ujuk-ujuk, sekonyong-konyong saya terkasih. Ada seorang pengusaha muda. Oh, berapa rumahnya mau dijual? Karena istri saya selalu patahkan kuasa, namanya apa itu namanya, kalau broker datang itu istri saya nggak mau. Ya, dan istri saya sebetulnya nggak rela rumah itu dilepaskan, tapi saya bilang ini harus dilepaskan. Kalau nggak daripada diambil bank nanti dilelang murah, kita nggak bisa beli yang layak. Lalu kita kasih, mujizat terjadi. Ya, pengusaha muda datang, berapa bayar? Saya sebutkan angkanya 3 kali lipat dari harga beli. Tanpa nawar, langsung dibayar. Hari Senin dilunasin. Dan Tuhan itu luar biasa. Tepat pada waktunya. Beri tepuk tangan buat kita. Yang kita lakukan cuma apa? Bersama-sama. Ada kesatuan hati. Bersama anak, istri, keluarga, bergandengan tangan. Kita cuma bisa nangisnya sama Tuhan. Gak pernah mau mengeluh. Saya gak pernah mau cerita sama saudara yang di Surabaya. Walaupun kakak saya ada pabrik, segala macam, saya nggak pernah mau minta bantuan. Saya cuma mengandalkan Tuhan. Saya cuma mengandalkan Tuhan. Tuhan, Kau tahu kami, anak-anakmu mengalami masalah, tapi kamu tetap sukacita karena Engkau ada di dalam rumah tangga kami. Justru mengalami hal seperti itu, saudara terkasih, mujizat Tuhan terjadi. Tidak pernah sepeser pun kami minta-minta. Anak saya semua yang ke-1, ke-2 selesai semuanya. Tuhan cukupkan. Bahkan yang nomor 1 tahun 2015 dapat beasiswa dari negara untuk spesialis. Tuhan berkasih. Sehingga dia sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dia selain dokter, dia juga sebagai pendeta pembantu. Ya, tahun 2018 kemarin sudah dilantik, akhir tahun. Ya, dia sungguh cinta Tuhan bukan main. Saya bangga punya anak dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Semuanya cinta Tuhan. Bahkan yang nomor 3, waktu kami ngalamin yang seperti itu terus menerus berjalan. Anak kami nomor 3 selesai SMA,
sudah dapat ranking yang pertama di Tarki, Tarakanita, Garing Serpong. Kemudian dia karena kerinduannya jadi dokter, dia coba mengajukan beasiswa, dapat beasiswa, tapi kedokteran itu beasiswanya nggak 100%. Dari anak saya yang pertama waktu spesialis KKLP, kedokteran keluarga layanan primer, itu 100%. Bahkan dapat sangu setiap bulan 1,5 juta. Itu semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin kita bisa bayar. Terima kasih. Mari, kalau kita mengalami hadirat Tuhan, ya kita sungguh-sungguh mau masuk di dalam hadiratnya, ngalamin Tuhan, berjuang. Engkau akan lihat kemuliaan Tuhan itu terus itu terjadi di dalam hidupmu. Sukacitalah untuk apa yang kau alami. Jangan pernah mengeluh. Waktu anak saya ketiga dapat beasiswa dari Atma Jaya, yang harusnya bayar 450 juta, tapi hanya bayar 150 juta. Hanya, ya, kalau bagi orang dunia itu kecil, tapi bagi saya sebagai hamba Tuhan, duitnya dari mana itu? Betul dari Tuhan, tapi kita juga pakai hikmat. Apakah mampu nanti setiap 6 bulan sekali semester bayar semesternya? Ya, walaupun semester waktu itu 55 dijadikan 35, tapi gak kecil uang itu. Saya sampai bilang sama anak saya, ya bisa nggak kamu ubah, jangan jadi dokter, apa pilihan kamu yang lain? Waduh, apa yang terjadi? Anak saya gondok sampai terkasih. Dia kecewa, dia nangis, dia ngurung diri. Dia sampai katakan, papi jahat, Kak Tius, Kak Wanda, semua bisa jadi dokter, tapi aku pengen jadi dokter aja gak bisa. Sakit hati saya sampai katakan itu. Saya cuma bisa tersungguh bahwa Tuhan, Kau punya rencana indah buat anakku yang paling bungsu. Dan puji Tuhan sudah terkasih langsung sama kokohnya dideketin. Ayo Dek, kamu diberkati bukan cuma jadi dokter kok, bisa jadi yang lain. Kamu jadi berkat. Dan akhirnya dia masuk di komunikasi di London School LSPR. Ada yang dari London School? Ya, anak saya baru semester 2. Ya, karena IP-nya selalu 4, baru 2 kali 4. Saya dipanggil Bu Berita bersama istri saya. Pak, anak Bapak dapat beasiswa. Sampai S1 selesai, tidak bayar sepeser pun. Mudah-mudahan kita lakukan. Sampai anak saya habis peluk saya, papi, mami, aku minta maaf selama ini aku marah, aku kecewa. Tapi ternyata ada rencana Tuhan yang sudah terjadi dalam hidupku. Aku bisa jadi berkat di tempat ini. Sampai S2-nya pun juga masternya gratis. Dia udah master komunikasi. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Ini loh bukti kalau kita sungguh-sungguh berjuang di dalam hadirat Tuhan, hadapi hidup ini dengan sukacita, maka mujizat demi mujizat itu pasti terjadi dalam hidup kita. Bukan cuma kita pribadi, istri, anak-anak semuanya mengalami mujizat. Dia mengalami Tuhan sendiri. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu dahsyat di dalam hidupnya. Sehingga apa? Dia jalan hidup itu dengan penuh sukacita. Ada perubahan, ada perjumpaan dengan Tuhan, karena mereka sendiri juga mengalaminya. Mari, saudara terkasih, kita mau diubah di dalam hadiratnya, sehingga kita bisa menjadi dampak buat keluarga, anak, mantu, cucu, semuanya mengalami Tuhan. Ya, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan?
Bisa di next. Yang ketiga, menjadi manusia baru. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan, tetapi perubahan tidak akan terjadi jika hanya sebatas niat tok, janji tok. Ya, nggak akan terjadi perubahan. Harus ada komitmen dan tindakan untuk tercapai perubahan. Kita harus sungguh-sungguh komitmen sama Tuhan agar bisa tercapai perubahan, agar kita semua diubahkan semakin sempurna seperti Yesus. Yang mau katakan amin. Mari saudara kasih, kita bukan cuma sekedar ibadah setiap minggu, kita bukan cuma sekedar melayani jadi pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, tapi hidup kita juga ngalamin Tuhan, keluarga ngalamin Tuhan, istri, suami, anak, semua ngalamin Tuhan. Seperti Sakeus punya komitmen yang kuat. Sudah gak pedulikan lagi hartanya, sudah terkasih. Setengah dari hartanya diberikan pada orang miskin. Artinya apa? Dia tidak pedulikan lagi dengan dunia. Dia tidak pedulikan lagi dengan apa yang dia punya di dunia ini. Dia lepaskan semuanya. Untuk apa? Kemuliaan nama Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Hingga dia sungguh-sungguh mau dan mengalami Tuhan, menjadi manusia yang baru, mengalami perubahan yang sungguh-sungguh. Hidupnya diubahkan dan mujizat terjadi dalam hidupnya. Bahkan yang diperas dikembalikan 4 kali lipat. Bayangin, mungkin habis lu des, second des, 3 des kali ya. Habis mungkin hartanya, tapi dia gak peduli, karena dia mau di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam rumah tangganya. Mari saudara terkasih, saya undang seluruh pemusik, singer, worship leader maju ke depan. Katakan sungguh sama Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu.
kembali dengan sia-sia. Amin. Biarlah kebenaran-Mu itu masuk ke dalam hati setiap anak-anak-Mu tempat ini. Bait-bait-Mu Tuhan semakin mau diubahkan di dalam hidupnya. Bukan cuma sekedar rutinitas beribadah, tapi mau sungguh-sungguh hidupnya diubah, memiliki komitmen, memiliki kesyukuran. Tuhan, aku mau cinta Engkau, aku mau berubah ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saya percaya ada kebangunan rohani dalam setiap diri kami pribadi masing-masing tempat ini. Kami pulang di tempat ini jadi orang yang berbeda. Kami sudah diubahkan di dalam hadirat. Dan kami keluar dari tempat ini, hidup kami jadi sorga, rumah tangga kami jadi sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan-Mu untuk memberkati Bapak Gembala tempat ini, Pak Pendeta Meli, juga untuk staf penggembala tempat ini, para pengajar di tempat ini. Tuhan, umat-Mu terlebih tempat ini semakin kuat di dalam Tuhan. Amen. Semakin berjalan di dalam hadirat Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, dan puji nama-Mu di dalam nama Yesus. Ku ingin selalu hambanya Bapak Pendeta Daud Handoko yang sudah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara diberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Luar biasa pada pagi hari ini kita diberkati hadirat Tuhan. Kita rasakan baik kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Seberapa kita bisa berikan, mari kita berikan kepada Tuhan. Apapun juga persembahan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang kami rasakan, mukjizat-Mu, pemulihan yang Kau berikan bagi kami pagi ini lewat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tidak ada kata selain kami mengatakan Tuhan terima kasih, Kau baik bagi kami. Saat ini Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, apapun yang kami lakukan Tuhan, sekecil apapun juga akan kami berikan persembahan kami. Apa yang bisa kami berikan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, kiranya Kau memberkati Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang terulur Bapa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Biarlah semua persembahan ini kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, semua persembahan kami, apapun juga, kami percaya Engkau memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau beri persembahan kami dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan berikan persembahan kita seperti biasa dari belakang ke depan, dan kita berpujian kepada Tuhan. Variasi kehidupan Bye.
persembahannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara juga yang di rumah boleh mentransfer lewat rekening BCA yang sudah disediakan. Terima kasih. Dan sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, satu pengumuman untuk sebentar setelah ibadah kita diundang bersama-sama oleh keluarga Ibu Agustin untuk bisa bersama-sama kita berdoa memberi penghiburan untuk orang tua dari Ibu Agustin, Mama yang sudah dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Kiranya doa dan kebersamaan kita boleh menguatkan saudara seiman kita, yaitu Ibu Agustin sekeluarga besar. Dan untuk itu kita boleh nanti bersama-sama ke sana. Yang sudah tahu tempat boleh langsung ke sana, dan yang tidak tahu boleh minta alamat dengan Ibu Agustin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Kita akan tutup ibadah kita untuk pagi hari ini. Kau rangkai Tuhan air mataku jadi penghilang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya karena Kau jadi
Kristus. Terima kasih Tuhan atas hari ini, waktu ini yang baik juga Kau berikan buat kami, sehingga kami boleh beribadah datang kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kami, bahkan melalui firman-Mu telah ditaburkan Tuhan. Kami kembalikan kepada hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini, mulai dari pemain musik, singer, worship leader maupun yang di bawah himba. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, dan juga bahkan talenta mereka. Dengan penuh kekurangan kami yang percaya Tuhan yang terus sempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga secara terus berdoa buat hamba-Mu yang telah Kau kirim tempat kami ini Tuhan, Bapak Pendeta Daud, Bapak Daud, Tuhan Andoko. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini yang telah meneguhkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema buat kehidupan kami, masuk dalam hati sanubari kami, dan dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga, pelayanan, pekerjaan, bahkan apapun dilakukan Tuhan, Tuhan akan menjadikan berhasil. Bahkan pelayanan yang Tuhan buat menjadi lebih heran lagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa baru dalam hadirat Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami, kiranya hikmat lipat daripada-Mu Tuhan, segala rencana, segala bentuk apapun yang dilakukan Tuhan, kiranya Tuhan genapi dalam pelayanan, dalam gereja ini Tuhan, bahkan juga dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan. Kau berkati keluarganya, Kau berkati pekerjaannya, bahkan pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami Tuhan yang hadir pada tempat ini dan juga tidak hadir Tuhan. Kami yakin percaya Kau tahu segala pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan melawat kehidupan mereka. Bahkan bagi mereka yang sedang sakit, kami yakin percaya Tuhan akan melawat dan memberikan kesembuhan buat mereka Tuhan. Bahkan buat jemaat kami yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan, kami yakin percaya Tuhan akan membukakan jalan baru. Bahkan juga buat sedang usaha, mungkin saat ini saat pandemi, kami yakin percaya Tuhan memberikan hikmat, terobosan baru, sehingga kehidupan mereka terus berkecukupan dan bersyukur akan kebaikan Tuhan. Dan juga buat jemaat kami yang mungkin saat ini tidak beribadah Tuhan, kami memohon kepada-Mu Tuhan untuk Kau taruhkan lagi roh takut-takutan Tuhan, untuk bersama-sama kami, kerinduan kami agar mereka pun bisa hadir di tempat ini, untuk bersama-sama kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan, mulai dari presiden, wakil, bahkan sampai pejabat-pejabat rendah Tuhan, terendah Tuhan Kau berlipat-lipat takut akan Tuhan. Segala keputusan kebijakan selalu berdasarkan kehendak Tuhan. Biarlah negara kami yang besar ini sesungguhnya Tuhan menjadi negara yang lebih baik lagi hari lepas hari Tuhan. Kami juga berdoa untuk masalah pandemi yang masih ada Tuhan. Kami bersyukur semakin hari semakin berkurang Tuhan, sehingga hari lepas hari semakin baik dan akan semakin baik kembali Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Bapa di surga, doa-doa kami. Dan sebelum kami menerima berkat Tuhan, kami ingin berdoa sesuai dengan apa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, disembahlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Bapa kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, namun kami pasrahkan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena itu jemaat yang telah diberkati Tuhan pada pagi hari ini, dan jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube, kembalilah dalam tugas dan pekerjaan Anda masing-masing. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan Engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya terus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu. Terima kasih buat Pak Dautan Doko yang telah melayani kami di tempat ini. Beliau adalah gembala di Miracle yang ada di Tank City. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.